Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat malam. Hari ini kita sama-sama kembali bertemu dalam ibadah keluarga tanggal 5 Agustus 2020. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sama-sama satu dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Hari ini, Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk bersama-sama beribadah di minggu awal bulan Agustus. Tuhan kiranya menolong memberkati supaya apa yang akan kami dengar sama-sama dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sama-sama membaca Mazmur dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Sekali lagi Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Demikian ini bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya.
Bapak Ibu, sama-sama kita satu dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan kenal di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Hari ini kami sama-sama akan mendengar firman-Mu. Berbicara bagi kami ya Bapa, agar kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki berdasarkan petunjuk-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita sama-sama berdiri. Kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kita sama-sama ambil dari kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 10, ayatnya yang ke-20 sampai ke-22. Sekali lagi, Ulangan pasal 10, ayatnya yang ke-20 sampai 22, demikian ini bunyi firman Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpuja Kristus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara, teks yang baru kita baca tadi adalah kisah tentang ulangan yang menceritakan kembali kisah Keluaran. Jadi namanya kitab Ulangan itu adalah kisah yang menceritakan tentang hal-hal yang ada di kitab Keluaran. Tetapi ada juga penambahan-penambahannya. Persoalan pertama bagi kita Bapak, Ibu, dan Saudara adalah mengapa kitab Ulangan ini ditulis? Maksud kitab Ulangan ini ditulis Bapak, Ibu, dan Saudara adalah agar orang-orang Israel dan pembaca, termasuk kita zaman sekarang, mengerti bahwa perbuatan Allah itu adalah perbuatan yang perkasa, yang luar biasa. Kedua, kitab ini memberikan semacam pengertian bagi orang Israel bahwa mereka wajib untuk taat dan mereka harus tahu bahwa perjanjian dengan Allah pada masa lalu adalah perjanjian kekal yang tidak bisa dibatalkan begitu saja. Jadi seluruh orang Israel harus taat. Yang ketiga, sebenarnya Musa mengatakan, serahkanlah dirimu kepada Allah supaya hidupmu selamat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, teks yang baru kita baca tadi itu sehubungan dengan situasi kondisi orang Israel yang pada waktu itu ketika mereka sudah sampai di Gunung Sinai, mereka tidak tahan menunggu Musa terlalu lama. Mengapa? Karena pada waktu itu Musa naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah. Tujuannya adalah supaya orang-orang Israel mendapatkan hukum tertulis yang disebut dengan Torah. Tetapi ternyata Musa bertemu dengan Allah itu cukup lama, ada sekitar 40 hari. Nah, orang-orang Israel tidak tahan. Karena orang-orang Israel tidak tahan, mereka mulai cari Allahnya sendiri. Lalu Allahnya itu mulai dihubung-hubungkan dengan Mesir. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka mengumpulkan emas. Lalu kemudian mereka membuat anak lembu emas. Disitulah mulai Tuhan marah. Lalu kemudian Tuhan katakan dengan Musa, turunlah Musa,
engkau akan mendengar apa yang terjadi di antara orang-orang Israel. Begitu Musa turun, Musa melihat ada apa itu, kok suara besar-besar. Jelas itu bukan suara tangisan, tapi itu suara kegembiraan. Lalu begitu Musa turun, Yosua mengatakan kepada Musa, itu suara orang menyembah Tuhan, tapi Tuhannya adalah Tuhan lembu emas. Marahlah Musa. Ketika Musa marah, dia emosi sekali sehingga Musa mengambil loh batu yang ada di tangannya itu lalu dilemparkannya ke kaki Gunung Sinai. Akibatnya loh batu itu pecah. Lalu kemudian karena loh batu itu sudah pecah, maka Musa mulai marah. Musa membakar lembu emas. Lembu emas itu kemudian diberikannya digilingnya dulu, setelah dibakar digilingnya. Setelah digiling, lalu emas itu ditaburkan di air sungai dan mereka disuruh minum. Musa marah sekali dengan itu. Tetapi kemudian Musa diperintahkan Tuhan, sudahlah Musa, kira-kira itu Tuhan katakan, kamu tidak usah lagi marah, sekarang kamu naik. Jadi Musa disuruh lagi naik. Untuk apa? Tuhan pesankan dalam Ulangan 10 ayat pertama itu disebut, Musa kamu kembali bawa 2 loh batu baru. Bawa ke atas, bawa ke gunung, maka Tuhan akan menulis langsung. Setelah Tuhan menulis langsung, maka Musa harus turun lagi memberikan penjelasan kepada orang-orang Israel. Apa maknanya 2 loh batu itu. Sebelum Musa membawa 2 loh batu itu, dia harus menyiapkan lagi yang namanya tabut. Tabut itu adalah peti. Untuk apa? Peti itu untuk menyimpan 2 loh batu itu. Semuanya dilakukan Musa dengan sukacita. Dan akhirnya Musa berhasil melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Lalu ketika Musa naik itu, ketika Musa turun, Tuhan dikatakan begini, Musa, aku sudah gak suka lagi dengan orang Israel. Mereka ini akan kebunuh. Lalu Musa katakan, oh Tuhan, ampunlah mereka. Oke, kalau begitu Musa kasih tahu dengan mereka. Lalu kemudian Anda berangkat dari situ. Oke, Musa turun. Lalu Musa katakan dengan orang-orang Israel. Hei orang-orang Israel, kira-kira begitu dalam bahasa kita sekarang. Tuhan itu mau bunuh kalian. Tetapi Tuhan masih mendengar usulku supaya Tuhan tidak membunuhmu. Akhirnya mari kita berangkat menuju tanah Kanaan. Yang penting adalah setia dan taat pada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, inilah menariknya Alkitab. Alkitab tidak menceritakan tentang hal-hal yang baik saja dari orang-orang Israel atau dari hamba Tuhan. Tidak. Alkitab menceritakan apa adanya. Kalau cerita tentang orang itu ada hal yang jahat, Alkitab menulisnya. Apakah itu berarti tidak memalukan? Tidak. Karena Alkitab tidak menceritakan tentang pribadi orang, tapi Alkitab menceritakan tentang perbuatan Allah terhadap orang-orang tertentu. Oleh karena itu, maka tidak soal apakah Allah menceritakan tentang orang itu baik atau orang itu jahat. Yang paling penting adalah ketika kita membaca Alkitab, maka kita bisa belajar dari dalamnya. Kita bisa belajar, oh rupanya begini cara orang yang taat kepada Allah dan cara orang yang disingkirkan oleh Allah. Sehingga kita semua bisa mengerti siapa yang seharusnya bisa berhadapan dengan Allah. Bapak Ibu dan Saudara, yang menarik begini. Allah menuntut ketaatan. Pertanyaan kita, untuk siapa ini? Allah menuntut ketaatan pada umatnya. Jika Anda menjadi umatnya, Anda harus taat. Jika Anda tidak menjadi umatnya, tidak perlu Anda taat. Ini hal penting yang harus dipahami.
Jadi kalau ada orang memang mau mengatakan saya mau menjadi umat Tuhan, saya mau menjadi orang Kristen yang mengikuti Yesus, ya udah, taatlah dengan serius. Tapi kalau Anda katakan bahwa malaslah saya tidak mau, ya sudah tidak usah ikuti. Artinya apa? Setiap orang yang mengikuti Allah, ia akan mendapatkan kesejahteraan pada waktunya. Tetapi setiap orang yang tidak mengikuti Tuhan, dia memang dapat sejahtera, tapi pada akhirnya ia akan mendapatkan bencana. Allah katakan silakan pilih mana yang mau. Tetapi yang paling jelas Bapak Ibu dan Saudara, Allah mengatakan begini, saya kenal Anda. Allah mengenal semua manusia. Dari mana tahu? Sebab Allah yang mengizinkan semua manusia ada di dunia ini. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka kita tidak ada di dunia ini. Oleh karena itu, maka Allah mengerti persis siapa kita. Jadi, kalau kita memang mau mengerti, memahami, dan menerima berkat Tuhan, ya ikutilah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, agar engkau berada dalam situasi yang baik. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, apa respon kita? Respon kita adalah memilih mana yang mau kita lakukan dalam hidup. Mengikut Allah, mendapat berkat, atau menolak Allah, mendapat bala. Jelas, kalau orang mau mengikut Tuhan, ia harus taat. Contoh yang paling gampang. Jika Anda ingin menjadi sarjana, apakah Anda berarti bisa kuliah atau bisa sekolah seenaknya? Tidak mengikuti aturan-aturan? Jelas tidak, toh? Anda harus mengikuti aturan-aturan yang diatur di sekolah itu atau di fakultas itu. Ketika Anda lolos, berarti Anda lolos peraturan, Anda juga lolos menjadi orang yang baik. Itu di segi pendidikan. Bagaimana di permainan misalnya? Permainan olahraga ya sama. Anda bisa main bola? Bisa. Setiap orang bisa main bola. Tetapi dia harus bisa mengikuti pertandingan dan dia harus menang. Itu bernama juara. Tapi kalau dia hanya menang-menang sendiri, ya mana juara itu namanya. Jadi permainan pun ternyata mengikuti aturan dulu. Bukan seenaknya. Tidak usah jauh-jauh. Kalau kita mau mengikuti atau katakanlah kita mau menjadi pegawai negeri, ya sama juga tuh. Saya kadang-kadang sebelum PSBB ini, saya sering ke wali kota. Saya lihat banyak orang di wali kota. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang datang ke wali kota itu adalah pegawai wali kota? Tidak. Ada banyak orang tiap hari dia ke wali kota. Tapi dia bukan pegawai wali kota. Dan dia tidak ikut aturannya. Jadi, siapa yang menjadi pegawai wali kota? Ya harus ikut aturannya dong. Dia ikuti semua, pergi pulang sesuai dengan kondisinya, kondisi wali kota itu. Kalau itu dilakukan dengan baik, maka dia jadi pegawai. Kalau enggak, ya enggak lah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, sama dengan firman Tuhan sebenarnya. Kita diminta untuk taat jika kita memang mau menjadi anak-anak Tuhan. Jika tidak, ya jangan marah kalau Tuhan tolak Anda. Kan begitu. Jadi inilah sebenarnya yang mau kita katakan. Apa respon kita kepada firman Tuhan? Musa menunjukkan respon positif. Apa itu? Respon positif Musa adalah siap Tuhan. Saya siap melakukan tugas yang engkau kehendaki dan saya akan katakan pada orang-orang Israel, mari berangkat dari Sinai ini menuju tanah Kanaan. Positif. Kita pun harus tanya pada diri kita. Positifkah kita dengan firman Tuhan? Kalau kita positif, kita pasti ikuti aturannya. Tapi kalau kita negatif, kalau kita malas, ya kita tidak ikuti aturannya. Nah, orang yang tidak mengikuti aturan, jangan banyak ngomong lah. Kadang-kadang ini kan aneh. Orang yang tidak ikut aturan banyak kali ngomongnya. Sehingga kadang-kadang kesulitan orang mau menerima. Ini orang ini datang gereja apa enggak?
Nah, ini menjadi persoalan. Jadi, Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan tidak minta macam-macam kok dengan kita. Tuhan hanya minta kepada orang yang menjadi hambanya atau yang menjadi pengikutnya. Setialah padaku. Kalau itu terjadi, maka itu pasti membawa berkat bagi kita sekalian. Biar itu menjadi salah satu titik yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih atas berita firman yang Engkau sampaikan bagi kami malam ini. Bahwa ketika Tuhan menginginkan kami untuk taat, maka itu berarti Tuhan menjamin kami seluruhnya dalam hidup kami. Tapi Tuhan juga tidak memaksa kami. Tuhan memilih dan memberikan kesempatan bagi kami. Apakah mau mengikut Tuhan atau tidak. Bagi orang-orang yang siap mengikut Tuhan, maka mereka Engkau minta untuk taat. Karena Engkau sendiri adalah Allah kami yang taat dan setia. Ya Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih atas dorongan yang Engkau berikan bagi kami. Umat Israel pada waktu itu adalah umat yang memang harus juga mengikuti apa yang Kau kehendaki. Biarlah kami sama seperti orang Israel yang akhirnya menjadi taat dan sungguh-sungguh setia kepadamu. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, kami teringat akan kehidupan kami masing-masing, khususnya ketika kami berhadapan dengan pandemi. Tuhan, kami tahu kesulitan kami tahu hambatan kami tahu kami merasa bosan dan lain sebagainya. Tapi kami sama-sama diberikan pengajaran bahwa ada beberapa tempat ibadah, beberapa kantor dan lain sebagainya yang ternyata menjadi sumber tentang pengembangan dari COVID ini. Oleh karena itu Tuhan, tolong berikan pengertian bagi kami, supaya kami dapat menjaga, agar kami benar-benar menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak, agar benar-benar kami dapat menghindar dari segala sesuatu yang negatif, khususnya pengembangan COVID. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, bagi teman-teman kami yang mungkin juga dalam situasi sulit oleh karena kondisi COVID-19 ini atau pandemi ini, berkati Tuhan, supaya kami masing-masing dengan masalah kami masing-masing dapat jalan keluar di dalamnya. Dan kemudian kami dapat terus
untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang Kau berikan bagi kami. Teringat akan rekan-rekan kami yang berulang tahun oleh karena ulang tahun usia ataupun ulang tahun perkawinan. Berkati mereka Tuhan dalam masing-masing kehidupan mereka. Tapi berkati juga bagi keluarga-keluarga yang bersukacita oleh karena kenaikan kelas anak atau kenaikan tingkat pendidikan bagi keluarganya, atau bersukacita oleh karena pekerjaan yang berhasil atau hal-hal yang lain. Tuhan, berkenanlah untuk selalu memberkati warga jemaat kami, agar kami terus dapat melakukan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami teringat juga akan semua kegiatan-kegiatan yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini. Tuhan bantu kami supaya kami dapat terus melakukannya, bukan karena kami menantikan kapan kami akan mengakhiri COVID ini, tapi kami mau mengisi situasi pandemi ini dengan kasih Tuhan, dengan kepedulian dan lain sebagainya. Ajar kami Tuhan untuk terus melakukan yang baik dalam seluruh kehidupan kami. Teringat Tuhan akan pemerintah kami, dari pemerintah yang paling rendah di bawah RT, RW, sampai di tinggi Presiden, dan berkati supaya mereka kompak dalam menangani segala situasi. Tuhanlah yang menolong supaya kerja cepat dari segala sesuatu yang sedang disusun oleh pemerintah kami, semuanya dapat berjalan dengan baik, dapat mensejahterakan dengan baik. Kami bersyukur karena sampai hari ini, meskipun di seluruh negara Indonesia ini sudah teridentifikasi bahwa kami sudah 100.000 lebih yang positif, tetapi kami masih juga berusaha mengendalikan diri. Tuhan menolong berkati supaya masyarakat di seluruh Indonesia ini pelan-pelan dapat mengerti bahwa COVID-19 ini benar-benar harus kami kendalikan, mulai dari diri sendiri. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam Yesus, kami teringat berbagai macam situasi kondisi yang terjadi juga dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tidak tahu apa yang menjadi kendala kami dalam hidup masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Pakailah kami semua untuk bisa saling menopang, bisa saling memberikan rasa aman bagi rekan-rekan kami yang dalam situasi tertentu merasa kesulitan. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita berdiri. Kita akan menerima amanat putusan Tuhan. Terimalah amanat putusan Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan saudara, ibadah kita sudah selesai. Kiranya dapat memberikan masukan yang baik bagi kita sekalian. Kami mau ingatkan bahwa dalam ibadah kita di hari Minggu, tetap kita sama-sama mengikuti protokol kesehatan. Harus dengan cuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Bapak, Ibu, dan saudara, ini harus tertib. Kita sudah tahu bahwa menurut data dari pemerintah, jumlah yang terinfeksi untuk Indonesia sudah melebihi 100.000 orang. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus kita jaga dengan ketat. Pemerintah akan mengambil langkah-langkah tindakan ketat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara, sebelum ini terjadi bagi kita, mari kita sama-sama menjaga diri lebih awal, sehingga apa yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah, kita juga tidak kaget karena kita sudah terbiasa di dalamnya. Biar itu menjadi hal yang baik bagi kita untuk kita lakukan dengan baik, supaya gereja kita sendiri tidak mendapatkan hal-hal yang justru mencelakakan kita sendiri. Terima kasih. Itu semua kiranya menjadi hal yang baik untuk kita sekalian. Shalom Bapak, Ibu. Hari ini kita sama-sama akan mengikuti simulasi untuk ibadah hari Minggu, di mana sesuai dengan protokol kesehatan dari Majelis Sinode, pemerintah, dan PGI, kita akan sama-sama mengikutinya. Yang dilakukan adalah, pertama kita harus cuci tangan, yang kedua kita harus memakai masker, lalu kemudian sama-sama kita akan mengikuti aturan yang akan ditunjuk oleh Bapak Ketua. Saya kira nanti kita ikut masing-masing. Terima kasih. Tuhan berkati.
Ibu dan saudara, itulah simulasi yang kita lakukan untuk peribadahan kita di hari Minggu. Biarlah semua itu dapat memberi tuntunan yang baik bagi kita semua. Terima kasih.